Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Rahmatika Giati dengan NIM 64 2014 16 dari kelas 645A03 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema kasus korupsi, yaitu bendahara dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kota Ngawi, Jawa Timur. Berikut ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masih dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik dalam perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi, yaitu bendahara dana amanah pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Kota Ngawi, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Ngawi, Jawa Timur menahan inisial LI, 34 tahun, bendahara unit pengelolaan kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Geri, Kabupaten Ngawi, terkait dugaan korupsi. Pidana khusus Kejari Ngawi, Kurniawan Andi Nugroho, menyatakan bahwa LI diduga tidak menyetorkan dana UPK DAPM ke bank untuk digulirkan kembali kepada kelompok simpan pinjam khusus. Kurniawan menambahkan, kasus dugaan korupsi ini dan UPK DAPM itu dilaporkan oleh masyarakat penyidik Kejari Ngawi sudah memulai penyelidikan sejak 6 Maret 2022. Tersangka akan ditahan selama 20 tahun ke depan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Penyelidikan ini sudah dimulai sejak 6 Maret 2022. Ada 22 saksi yang dimintai keterangan dari pengawas DAPM, dari ketua dan juga nasabah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kembali kasus korupsi yang terjadi di negara kita, maka diperlukan upaya pencegahan korupsi, yaitu mengoptimalkan upaya-upaya penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Yang kedua, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa, penuntut umum atau anggota Polri dalam rangka penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian negara RI, selain dengan BPKB, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi untuk diberikan sanksi yang setimpal agar tidak terjadi kembali kasus korupsi terhadap petinggi-petinggi negara, dan juga memberikan sebuah arahan ataupun mencari informasi terlebih dahulu sebelum memberikan pekerjaan terhadap seseorang yang akan melaksanakan pekerjaannya tersebut di kemudian hari.
Demikian presentasi dari saya mengenai kasus korupsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.